Pitcast. Si David nge-podcast. Antara wartawan dengan orang-orang penting, salah satunya kayak gubernur, kayak tidak ada batasan gitu. Pokoknya yang gue paling kesan ya Pak Ridwan Kamil, terus sama si istrinya beliau tuh siapa namanya? Bu Atalia. Ibu Atalia. Sama Bu Atalia. Halo guys, balik lagi nih di Pitcast. Selamat datang ya di podcast gue. Nah, ini podcast kedua gue. Jadi pada kesempatan kali ini gue mau calling teman-teman gue yang ada di Bandung nih, yang dulu sempat kuliah bareng sama gue di jurusan Ilmu Komunikasi di sebuah universitas swasta di kota Bandung, yang letaknya tuh di daerah Soekarno-Hatta. Kenapa gue mau telepon mereka? Gue pengen tahu aja nih cerita mereka selama mereka berkuliah sampai sekarang udah lulusnya. Gue bakal panggil yang pertama ini Leni. Yuk kita calling. Halo malam. Halo malam. Aduh suaranya. Aduh. Leni. Apa kabar Leni? Baik. Semangat banget nih Leni, suaranya. Aduh mantep nih. Semangat dong. Semangat ya. Leni lagi sibuk gak nih hari ini? Enggak lah, ini tengah malam sibuk apaan? Nah, aku ceritanya mau gangguin Leni nih ceritanya nih. Boleh ganggu apaan nih? Ngobrol-ngobrol biasa aja ini di Pitcast. Boleh sapa dulu buat teman-teman di Pitcast gitu. Hai teman-teman Pitcast. Hai. Lah, kok gue yang jawab ya? Le, lagi ngapain Le malam gini Le? Gini aja sih, bengong, capek banget hari ini. Capek ngapain nih? Harian kerjaan numpuk. Pulang lumayan agak sore. Udah kayak gitu ketiduran. Taunya sekarang bangun deh. Curhat ya Anda ya? Oh iya, kepanjangan ya. Le, aku mau tanya-tanya sama kamu nih. Dulu kan kita kan satu kelas. Kita dulu ngambil jurusan Ilmu Komunikasi ya? Ya, cuman kan aku kan tuh keluar duluan gitu kan, sedangkan kamu sama teman-teman yang lain masih di sana. Ya, sampai saat ini gitu kan. Nah, kamu itu ngambil jurusan spesifik apa nih waktu pas di Ilkom? Jurnalistik. Jurnalistik itu berarti kayak wartawan. Iya, orang-orang yang ada gimana ya? Cari berita gitu ya. Salah satunya ya. Kamu waktu itu kan sempet juga nih katanya nih di kantor wali kota ya? Pemprov ya, di Pemprov ya. Nah itu kerjaan kamu tuh gimana tuh? Ngikutin agenda gubernur kemana-mana. Gubernur ya? Pak siapa waktu itu tuh masih Pak Ridwan Kamil ya? Ridwan Kamil. Coba boleh dong di-sharing nih pengalamannya nih waktu kamu masih jadi jurnalis gitu kan. Apa aja kesannya, suka dukanya, mungkin ya yang bisa kamu bagiin lah buat pendengar-pendengar Pitcast. Boleh dong, sharing dong. Sedap. Untuk dukanya nggak ada kali ya, lebih banyak sukanya gitu. Cuman mungkin dengan agenda yang kadang dadakan. Jadi mau nggak mau ya oke lah gitu. Harus selalu oke sih gitu. Buat ngikutin kegiatannya gubernur, mau dimanapun, mau kapanpun gitu. Walaupun itu sore gitu, sudah. Gitu. Biarpun sore tetap jalan, lanjut. Jalan dong, lanjut dong. Itu kamu kerja berita itu buat satu koran, buat satu televisi atau buat apa nih? Radio? Media online. Nah itu kamu juga yang ngeditin narasinya atau gimana? Oh no, enggak. Kalau untuk ngedit secara keseluruhan itu ada editornya sendiri. Tapi kalau misalnya, gue lupa kan istilahnya apaan. Ya itulah, lanjut. Pokoknya untuk ngerekam suara terus gue
gue filter dari bahasa segala macam, gue kasih nama editor gue. Oh, gitu dikasihin ke editor. Pokoknya tugas lu tuh cuma nyari berita aja gitu ya. Si Pak Gubernur ngapain, si Pak Gubernur ada agenda apa. Waktu itu sama siapa aja, Le? Tugas di sana sama teman-teman kampus. Sama teman kampus kebetulan cuma sama Ferdi sih. Cuman tapi sama kita Ferdi. dibimbing juga. Tapi kita tetap dibimbing sama wartawan aslinya dari salah satu media online itu. Terus masih banyak teman-teman wartawan lainnya juga sih. Oh, jadi tetap pokoknya nggak dilepasin gitu aja ya? Enggak dong. Itu waktu jadi wartawan tuh apa kamu 24 jam di situ apa gimana? Enggak sih, paling malam kita waktu itu pernah sampai jam 8 atau sampai jam 7 gitu. Karena kebetulan kan dari Pemprov sendiri itu ngadain acara namanya, gue lupa lagi kan itu udah agak lama. Iya udah lama ya, nggak apa-apa. Pokoknya tapi acara itu lumayan sampai malam, kita harus translate kan. Dan ya udah selesai kita kerjain sekitar jam 8:30 lah. Tapi seru sih, jujur seru banget karena beda banget ya apa yang kita pelajarin selama kuliah sama pas waktu kita turun lapangan. Iya, memang beda karena nggak semuanya itu keluar biasanya sih. Gitu sih. Berarti cukup padat dong tiap 24 jam. 24 jam. 7 hari dalam seminggu itu selalu di situ dong. Ya. Tidak selalu. Nggak selalu. Kita datang ke beberapa kantor. Kalau misalnya udah si Pak Gubernur ini buat ngelantik di mana gitu, pertemuan dengan siapa gitu. Tapi lebih mendominannya di gedung Pakuan, di kediaman Gubernur sendiri, kalau nggak di Gedung Sate. Gedung Sate dekat kosan Ferdi banget itu mah ya. Ya istirahat kita bisa jajan di situ. Bisa jajan, oke deh. Kamu kan tadi bilang sama Ferdi ya. Gimana kalau kita call langsung si Ferdinya juga biar ikutan join? Boleh. Boleh ya. Kita coba call si Ferdinya nih biar join juga di obrolan kita nih. Soalnya aku pengen buat teman-teman di Pitcast tuh biar tahu nih jurnalistik nih apa aja sih yang dikerjain gitu kan. Di jurnalistik. Boleh, kita coba sharing. Sharing ya. Siapa tahu kan pendengar Pitcast nih bakal mau ada juga yang terjun ke sana ke Pitcast, ke jurnalistik gitu kan, atau masuk di jurusan ilmu komunikasi ya. Iya. Ini Ferdi udah nyambung. Halo Ferdi. Halo Kak. Kakak. Lu gue tampol manggil kakak. Halo Kak, ada yang bisa kamu bantu? Aduh, boleh dong Mas dibantu Mas, ini pulsa saya belum masuk Mas. Mas pulsa deh. Ferdi, apa kabar Fer? Alhamdulillah baik. Gimana kondisi di Kupang? Alhamdulillah baik. Gak tahu baik atau enggak, kayaknya enggak deh. Lu pulang ke Kupang jadi religius ya? Apa waktu di Bandung Sabar. Ini mau tiba-tiba bilang religius, bagian mananya nih? Bagian mananya nih? Gua pertama kali ngomong aja gue nggak ngomong pakai hadis loh. Oh iya. Biasa aja gitu. Oh iya. Bagian mana nih lu bilang religius? Maksud gue tuh lu lebih banyak berdoa kayaknya, kelihatan dari suaranya nih gitu. Emang kalau orang religius suaranya kayak gimana, Bambang? Jangan Bambang dong, bapak gua lu bawa-bawa. Kan bapak gua, babeh gue. Iya, gimana? Bambang Pamungkas. Jangan juga, Pamungkas udah to the bone gitu. Gini Fer, gue mau nanya sama lo. Woi, gimana? Ini kan gue lagi podcast nih, lagi nge-podcast sama Leni. Wow, sungguh saya tidak tahu bahwa hari ini akan saya di podcast. Iya, itu dia. Nah, gue mau jelasin dulu. Tadi gue sebelumnya udah ngobrol sama Leni tentang dia waktu kuliah di Ilkom. Waktu itu kan kita sempat kuliah bareng kan. Cuman karena gue keluar duluan, ya gue nggak tahu lah keseharian kalian apa,
ngambil konsentrasi apa di kuliah itu. Tadi gue tanya sama Leni ambil konsentrasinya jurnalistik. Wow. Keren ya. Terkejut, tampol nih Mas. Nggak kayak gitu. Nggak gitu ya? Kita kuliah bareng masalahnya, Fer. Ngapain lu Nggak bilang gitu, keren? nggak usah terkejut dong, Mas. Ya keren aja gitu, kayak cewek jadi jurnalis. Wow, keren banget. Siapa tuh orangnya? Ini nama orangnya ada nih Mas. Kebetulan lagi saya calling juga. Barengan ini sekarang ada gitu. Mas sapa aja dulu, sapa. Disapa Mas, jangan diem aja. Siapa yang mana? Ada kan? Siapa lu lagi terus? Ada ceweknya ini, ada ceweknya kan. Ceweknya siapa? Gue belum kenalan. Gue nelpon Leni. Oh, Leni. Iya, tadi Leni cerita katanya waktu dia jadi jurnalis itu dia sama lu ngambil konsentrasinya berdua dan ditugasin di tempat yang sama itu berdua. Halo Leni. Hai. Aduh suaranya. Suaranya ya tuh. Memang suara kamu Le menghipnotis. Iya. Suaranya. Ini Kalau kayak nggak- kalian kalau udah nggak berapa lama ngehipnotis, nggak Ferdi teleponan nggak akan deh? mau sama gua. Hah? Kalau nggak ngehipnotis, Ferdi nggak akan mau sama gua. Oh iya. Jadi buat yang belum tahu, 3 tahun terdengar terus di telinga. aduh, 3 terngiang-ngiang tahun ya doang Mas nih. ya. Aduh, Kan nggak 4 tahun. aduh. Jadi Mas Ferdi ini waktu kuliah dulu nih di jurnalistik nih sama Leni nih katanya ditempatkan di gedung sate di kantor gubernur ya. Itu suka dukanya apa aja Mas? Jadi masih lu kan orang sono ya, beta Bung. Gimana Bung? Banyak sih. Kok Agung maksudnya? Bung. Oh. Aduh. Bukan Bung. Nih tadinya lu yang religius jadi gue pengen yang marah-marah nih. Banyak. Suka dukanya mah banyak. Cuman itu dia tadi, saking banyaknya gue lupa nih. Aduh. Mana nih. Salah nanya gue salah call orang kayak. Iya soalnya aduh. Sukanya gue suka kalau misalkan kalau ada acara, biasanya kalau di gedung sate tuh kita jadi wartawan tuh, kalau ada acara ada makan-makan tuh, itu enak tuh. Iya, Itu satu. anak kosan ya, makan-makan. Bagian makan-makan. Iya, anak kosan kan begitu memang pikirannya. Ya namanya mesti kita baru pertama kali gitu ya, Iya. terjun di dunia situ gitu, wartawan gitu. Terus ternyata ketika kita ngeliput orang pemerintahan, khususnya Pemprov gitu, ketika mereka bikin acara, ternyata ya udah mereka juga makan bareng gitu sama kita gitu. Maksudnya kasih kita makan juga gitu ya, kayak gua sebagai anak kosan merasa bahwa wow, itu suatu hal yang sangat bagus karena itu Ngirit ongkos. adalah apa? Ngirit ongkos makan. Itu dia tuh. Jangan berbelit-belit Pak, udah. Ya gue mencoba untuk formal. Iya, benar sih, benar, nggak salah. Gue mencari kata-kata Yang bagus formal tuh susah banget. Emang nggak cocok lu formal, udah langsung to the point gitu. Itu intinya mah. Tapi sampai berapa lama kalian ditugasin jadi wartawan itu, jadi jurnalistik itu? Apakah cuman selama magang 3 bulan atau memang ada waktu tertentunya? 3 bulan sih gitu tuh waktu itu. Selama magang doang ya 3 bulan ya? 3 bulan. Kita 3 bulan doang. Terus sebenarnya dikasih waktu sebulan ya waktu itu tuh. Ya, dosen minta cuma 1 bulan, tapi karena agenda kita tidak pasti gitu dalam 1 minggu, kadang
cuman 2 hari, dalam 1 minggu kadang cuma 3 hari. Tahu kita periodenya dari Juli sampai September. Oh, lama ya. Juli, Agustus, September ya, 3 bulan. Ya, namanya mungkin dulu tuh karena kita wartawan magang, jadi kayak ya ada yang beberapa job atau kita ngeliput itu nggak setiap hari ada gitu. Ya mungkin hari Senin ada, Selasa enggak, Rabu ada, Kamis ada, Jumat enggak gitu. Ya jatuhnya jadi panjang. Sebenarnya kalau mau bilang cepet ya cepet, sebulan doang. Iya gitu. Jadi nggak setiap wartawan tuh nggak setiap hari ada di situ ya. Untuk yang magang, untuk yang di apa sih namanya, portal berita yang terkait pemerintahan ya begitu. Kan kita kejar agenda. Waktu itu kita kejar agendanya Pak Gubernur sih. Pak Gubernur itu. Jadi ya. kayak kalau Pak Gubernur lagi libur, ya kita libur gitu. Kalau Pak Gubernur lagi ada kegiatan, berarti kita ikut kegiatan. Pak Gubernurnya waktu itu masih Ridwan Kamil ya? Ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Sekarang udah naik dong. Iya sampai sekarang Pak Gubernur. Gubernur ya? Tetap ya? Aduh, maaf nih gue nggak update nih. Kan belum. Lu sendiri jadi warga Jawa Barat. Iya. Masa nggak tahu Gubernur Jawa Barat? Nggak, kirain tuh waktu pas masa kalian tuh dia masih jadi wali kota Bandung. Enggak ya. Nah, yang kalian punya kesan sendiri nggak nih sama Pak Gubernur nih? Kira-kira pernah ngobrol langsung secara langsung? Oh itu Leni tuh. Leni, coba boleh diceritain dong. Kita tuh tiap hari Jumat ada acara apa sih, Fer? Sholat Jumat biasanya. Jabar apa? Intinya kayak Jabar talk show gitu. Ya, talk show antara pemerintah dengan warga, dengan masyarakat sekitar gitu. Dengan tema-tema tertentu. Ada pokoknya agendanya tiap hari Jumat. Kebetulan gue sama Ferdi tuh ditugasin untuk minta videonya Pak Gubernur yang ngucapin ulang tahun untuk portal berita kita. Dari pagi nih sebenarnya gue sama Ferdi udah kayak, aduh gimana ya mintanya nggak enak banget, enak banget. Taunya Pak Gubernur malah nyamperin ke acara kita, terus dia dada-dada dan dia senyum. Udah gitu gue kejar lah. Ya dia langsung nanya kenapa. Gue kira gue bakal dihadang sama ajudannya kah atau siapa gitu. Ternyata tidak, ternyata orangnya sehumble itu. Terus gue bilang, Pak, ya saya boleh minta izin gak? Saya dikasih tugas dari kantor bla 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 bla. Udah deh, terus Ferdi deh yang bikin videonya. Dan gue ngerasa kayak gila ya, ternyata antara wartawan dengan ya orang-orang penting, salah satunya kayak gubernur, kayak tidak ada batasan gitu. Kalau misalnya untuk membahas hal-hal tertentu ya. Gitu. Atau mungkin karena masih gubernur kali ya, jadi kayak ya udah gitu, maksudnya boleh gitu kita kayak minta secara langsung. Kayak waktu itu kan kita ngedadak banget gitu, karena kebetulan dia lewat dari acara kita, karena kita kebetulan lihat juga, langsung kita lari, kita kejar gitu, langsung kayak udah selesai gitu masalahnya. Selesai gitu masalahnya? Iya. Beres? Maksudnya tugas waktu itu gitu. Tugas waktu itu untuk bikin video ucapan udah beres gitu. Beres. Gua kira bakal yang kayak mana suratnya? Regulasi ya, ada regulasi ya. Kayak gitu. Harus ada ininya, harus ada itu. Ayo. Ternyata serunya jadi wartawan adalah kita bisa kenal, kita bisa melihat, dan kita bisa berbicara dari mulai rakyat biasa, warga sipil biasa gitu, sampai petinggi-petinggi negara itu sih. Keren sih menurut gue. Keren. Jadi wartawan tuh. Nggak semuanya bisa langsung ketemu sama Pak Gubernur atau aparat negara gitu ya. Iya.
Karena kayak dulu kayak kita pikir mau ketemu Ridwan Kamil kayaknya susah banget nih. Harus ke sini, harus ke situ gitu. Tapi karena kita wartawan, hampir tiap hari tuh kita ketemu Pak Ridwan Kamil. Dan sehambal Kita itu nggak orangnya. pernah mimpi. Dan sehambal itu orangnya, welcome. Welcome sekali menurut kita ya. Kalau menurut gue sih welcome banget. Bukan terlepas dari gue mau memuji dia atau enggak, cuman sejauh gue kenal gitu. Bukan kenal sih, maksudnya gue tahu gitu. Si Ridwan Kamil ketika sama kita ya baik sih katakan. Oke. Jadi benar-benar Pak Gubernur kita ini memang the best. Gubernur gua Malele. Lu mah beda kan? Lu kan beda gubernurnya ya. Beda. Gubernur gue orang lain. Orang lain. Gubernurnya Pak Victor. Oh, Victor, dia kenal. Ini kalian ini aduh pasangan serasi emang sampai tahu gubernur. Obrolannya sampai ke gubernur ya kalian ya. Obrolan pacaran ya. Iya. Gue pacaran dari mulai warung tenda biru pecel lele. Aduh, tenda biru kayak di sampai ruang. Oke, ganti topik. Topiknya adalah. Tapi gue jujur gue nggak pernah mimpi sebelumnya gitu seumur hidup bisa nginjak ke ruangannya gubernur, bisa nginjak ruang DPRD sampai kita ikut rapatnya. Bisa nginjak gedung Pakuan. Sepele, semuanya masih ada di Bandung, bisa siapapun masuk gitu. Cuman untuk ada di dalam ruangan bersama sama mereka tuh itu rasanya rada harus ribet dengan protokol dan regulasi yang berlaku gitu kan. Kalau untuk orang biasa. Iya. Kalau kita jatuhnya kan udah kayak ini dari wartawan, dari media, oh ya udah masuk aja. Masuk gitu, tanpa harus nunjukin apapun gitu kan. Selain itu nih, selain kesan kalian bikin video dan tahu Pak Gubernur itu humble banget, ada lagi nggak yang lain berkesan dengan orang-orang di sekitar Pak Gubernurnya? Orang-orang sekitar? Iya. Misalkan menteri ketemu sama kalian dalam atau ngobrol langsung face to face sama kalian, ada apa gitu, mungkin dari kalian punya pengalamannya. Wali Kota Bogor nih. Pak Bima Arya. Oh, pernah juga? Pernah. Oh, kita ketemu di gedung DPRD. Di gedung DPRD Bandung. Ngapain tuh? Ceritanya ngapain tuh? Yang waktu itu ngebahas tentang Bogor mau ikut ke itu ya. Mau ikut pemerintah, mau gabung ke Jakarta kah atau apa sih? Memisahkan Bukan diri. Sih. Iya, memisahkan diri pokoknya. Bukan kan. Waktu itu tuh kita mau datang acara yang sambutan presiden. Iya, yang Agustusan itu kan. Terus kita ngewawancarain Bima Arya. Wow. Oke. Wawancarain apa nih? Sambal itu juga sih. Sambal juga sama kayak Pak Gubernur. Wow. Pak Bima Arya itu memang di Bogor itu kinerjanya bagus, terbukti dia sampai dipilih 2 kali kan, jadi wali kota Bogor. Pak Bima udah 2 kali. Udah 2 kali. Wow. Kebijakannya juga banyak orang yang pertamanya nih ketika dulu dia menerapkan satu kebijakan Bogor one way, itu banyak orang yang menentang. Tapi kan setelah itu terbukti bahwa dia bisa kepilih 2 kali, berarti kan bisa menyelesaikan masalah. Makanya sampai bisa kepilih 2 kali. Ceritain kesannya apa? Kalian ketemu sama mereka tuh gimana? Dan apa yang kalian rasain itu? Wow, selain humble yang tadi.
gue sih bukan Pak Bima. Gue waktu itu ketemunya, pokoknya yang gue paling kesan ya Pak Ridwan Kamil. Terus sama si istrinya beliau tuh siapa namanya? Bu Atalia. Ibu Atalia. Sama Bu Atalia. Ibu cinta biasanya disebutnya. Iya. Bu Atalia tuh emang kayak bener-bener cewek Sunda, anjir. Keren banget. Ini loh pas waktu pas waktu di rumah singgah itu, dia pakai sepeda sendiri kan? Kayak merasa keren banget. Keren banget ya. Makanya lu kepincut sama cewek Sunda ya? Oh. Ganti topik. Loh kenapa sih? Kan bahas kalian berdua ini bagus loh gitu. Ya. Maksudnya kan lagi bahas yang lain. Iya nggak apa-apa, menyangkut dikit gitu kan. Ini bukan masalah nyangkutnya, ini bisa jadi panjang. Jangan panjang-panjang lah. Toh ini juga kan orang bakal dengerin juga. Oh, haus ya Mas ya? Minum ya. Mas haus ya? Haus. Sampai kedengeran gitu ya. Haus banget sumpah. Sangat tegangannya. Sengaja itu biar kalian notice tahu, ya. Istirahat dulu kayak gitu. Karena kalau udah mau masuk bahas kayak gini nih, gue harus fokus. Kenapa harus fokus nih? Santai-santai ini dong. Soalnya gue harus ngelihat flashback lagi nih. Jangan flashback. Mungkin nanti di sesi selanjutnya kali bisa ya. Terus. Tadi sampai mana sih? Sampai lu flashback. Kesannya kita. Pokoknya kalau yang berkesan sih waktu gua ngelihat Ibu Ata, terus kok Ibu Ata sih? Oh, Ibu Ata siap. Ibu Ata itu Aurel. Siap. Siapa sih? Atalia. Ibu Atalia. Ibu Atalia. Terus gua juga pernah ikut demo waktu itu tuh. Enggak ikut demo sih, waktu itu masih ikut ngeliput yang demo. Ngeliput yang demo. Gue lupa waktu itu apa. Demo RUU ya kalau nggak salah. RUU KHP ya. RUU KHP gue sempet ikut itu. Terus seru aja sih. Baru kalau untuk demo tuh hal yang paling diingat tuh adalah pertama kali kena gas air mata sih. Aduh, mantep tuh. Seumur-umur gue belum pernah ngerasainnya gas air mata. Di situ kena juga ketika jadi jurnalistik. Kena gitu. Rasanya Anjir kena tuh tapi perih, tapi kayak bangga. Oh ini namanya perih tapi bangga. Gimana ceritanya ya? Gak jelas anjir. Iya ya gitu lah. Kadang-kadang emang. Sejauh ini sih yang gue suka itu sih. Itu maksudnya, yang gue suka. Ikut liputan demo waktu itu, terus tiap pagi ikut apa tuh namanya kerjanya Pak Ridwan Kamil kalau misalnya kemana-kemana kita ikut dinas. Itu sih seru sih menurut gue sih. Oke. Kerja di lapangan gitu tuh kayak menurut gue kayak dulu tuh seru aja gitu. Ya, apalagi dengan orang yang tepat yang bisa ngerti sama kitanya juga, sama berbuat baik sama kita orang luar dari media gitu, terima media itu kan enak gitu ya. Kalau Lele seru banget. Kalau Lele nih gantian nih, kalau Lele banyak banget nih kayaknya. Kita waktu itu sempat ketemu kedubes apa sih Kak? Kenapa? Yang ada loh fotonya itu, yang kedubes apa sih? Kedubes? Yang pas waktu di gedung Pakuan.
Gedung Pakuan ke Dubes, ke Gedung Pakuan ke Dubes. Pokoknya dia pakai enggak dia pakai jas warna abu deh. Pokoknya ketemu dia. Udah kayak gitu ketemu sama yang punya Tokped juga ya. Yang punya apa? Tokopedia? Oh, Iya. lupa aku, tapi aku tahu. Aku lupa namanya. Itu. Terus beberapa kali papasan sama Ridwan Kamil tuh dia selalu senyum. Karena mungkin entah gue yang mencolok apa kayak gimana. Mencolok kayak gue tuh maksudnya Mencolok apa nih? Kayak... Aduh, colok mata. Enggak, maksudnya kan enggak, wartawan yang lain tuh cowok-cowok badannya gede-gede, tiba-tiba gue nyempil aja di depan gitu. Sendiri cewek. Wanita ya. Suka kadang suka ada wartawan cewek-ceweknya, tapi ada beberapa acara juga, beberapa agenda juga yang cewek-ceweknya nggak datang nih, cuman gue doang gitu. Jadi gue yang rekam si suara Pak Gubernur, Ferdi yang foto di belakang gitu. Beberapa kali gue kena tenda sih. Tapi jadi seru ya. Maksudnya kalian punya warna dan pengalaman sendiri di bidang jurnalistik gitu ya. Banget. Dan ini itu pas waktu yang berkesan tuh yang pas Pak Iwa juga ya Fer ya. Iya. Pak Iwa itu siapa? Yang pas Pak Iwa. Sekretaris, Pak Iwa mantan tuh... sekretaris. Sekretaris Pagub. Sekretaris. Sekda. Kok sekretaris sih? Sekda dia. Sekretaris daerah. Sekretaris daerah. Oh. Iya, sekretaris daerah. Iya benar. Ya udah kayak gitu kita dari pagi bang. Kok ini tuh polisi udah di mana-mana ya. Sampai sore, sampai kita kelaparan. Tahu Pak Iwa yang nggak ada, cuman digeledah ruangannya terus. Tapi Ferdi dapat fotonya ya. Iya. Digeledah itu maksudnya dia ada kasus? Iya, dia ada kasus. Udah kayak gitu ya biasa ngegeledah ruangannya dan yang lain-lain. Tadi nunggu seharian, kirain kita bisa dapat apa sih namanya itu, konfirmasi dari Pak Iwanya sendiri pakai gimana. Enggak, kita cuma dapat foto barang bukti aja gitu. Oh iya. Jadi kayak kalian tuh ikut dalam penggeledahan tersebut gitu ya, mencari tahu apa sih yang digeledah, apa aja nih barang buktinya. Itu seru sih. Itu kan tugas yang nggak bisa semua orang bisa lakuin juga gitu kan, ikut ngegeledah, karena kan punya wewenangnya masing-masing kan. Dan itu tadi Ferdi bilang yang apa sih yang pas waktu si demo RUU KHP itu jujur sih sumpah gue bingung. Itu kan beberapa hari ya. Udah gitu gue sempet kayak bingung, gue harus di pihak media kah atau gue harus di pihak jadi mahasiswa kah gitu. Karena kalian berada di dua magang. Posisi itu ya. Oke, paham. Dan gue sendiri ya, gue nggak tahu kalau Ferdi. Gue sendiri gue merasa kayak sedikit mencekam sih pas waktu ada demo itu, pas waktu siang-siangnya. Semua mahasiswa kan ada di luar, terus si orang-orang media tuh ada di depan, ada di dalam ruangan DPR, di lorong-lorongnya gitu. Ya kita bingung aja gitu, mau ngapa-ngapain, mau kemana, susah, takut gitu. Tapi kata Ferdi mah tadi seru. Tapi tadi kata Ferdi seru katanya. Gas air itu mata. Pas waktu malamnya kali ya. Oh malam. Ini pas waktu siang-siangnya. Pas waktu siang. Si Ferdi Pas awalan. Iya. Mungkin kalau aku masih ada di kampus yang sama kalian, masih terusin kuliah sama kalian, mungkin bakalan ikut juga jadi jurnalis kalau aku sama kayak kalian. Bisa seru. Kita karena bertiga cari cerita, cari cerita, cari berita, cari apa aja nih kegiatannya orang lain kita liput gitu. Kayaknya seru sih kalau aku masih ada di sana. Cuman sayang aja ya. Apa? Setelah, lanjut.
Lanjut. Halo. Ya Ferdi setelah keluar Ferdi sempat beberapa bulan jadi wartawan portal online juga kan? Portal berita online. Yang mana nih? Yang beres dari kuliah? Sempat ya beberapa 1 bulan lah gue coba untuk jadi wartawan, bukan wartawan online sih, lebih ke konten kreator artikel. Konten kreator artikel. Jadi karena gue dulu, maksudnya gue pernah bikin berita-berita portal apa namanya, portal online gitu. Ya udah ada training gitulah dari salah satu media gitu yang ada di Kupang. Ya gue ikut aja sih waktu itu tuh, lumayan kan, tambah ilmu juga gitu loh. Ya gue ikut, ternyata beda gitu loh, maksudnya terus yang selama ini gue kerjakan sebagai jurnalis itu, walaupun sama-sama medianya media online, cuman kerjanya beda. Kalau yang gue itu kerjanya dari rumah gitu lah. From home. Langsung diedit. Jadi ngambil berita-berita yang dari Instagram atau public figure lagi bikin atau bikin kayak apa namanya, statement yang menarik atau yang mempunyai ada apa namanya, informasi gitu loh. Ya udah, itu dibikin berita gitu loh. Ya gitu. Kayak Jokowi, kalau bukan para menterinya. Para menterinya, jadi buat konten lu ya. Itu jadi buat konten gua tuh, misalnya kayak Sandiaga Uno berkunjung kemana, terus dalam kunjungan itu dia memberikan satu statement yang menurut gua, wah ini bagus nih, ini bisa jadi informasi bagi masyarakat nih. Nah itu gua buatlah beritanya gitu loh. Gitu sih. Seru sih, itu seru. Itu kalau kita kerja sebagai itu tuh waktu jadi fleksibel banget gitu. Cuman gue nggak lanjutin karena emang jujur gue sedikit agak males lah bukan malas sih, lebih ke konsisten gitu. Gue kurang konsisten dalam bikin berita gitu. Konsisten ya. Jadi ya udahlah, daripada gini-gini terus, mending gue coba cari yang lain gitu, pekerjaan yang lain gitu. Dan sekarang udah dapat kerjaan yang baru. Sekarang gue di hotel. Kalau sekarang hotel, gue bagian back office di digital marketingnya. Wow, keren. Kalau Leni sekarang udah dapat kerjaan yang baru? Sebentar. Di hotel itu lu udah berapa lama, Fer? Gue kebetulan baru masuk banget. Ini baru masuk 2 minggu. Jadi ya masih ngeraba-raba lah namanya. Gue awalnya dari jurnalis, tiba-tiba masuk ke dunia komunikasi bisnis tuh kayak wow, ini suatu tantangan baru nih, hal yang berbeda dari yang sebelumnya nih. Lu digital marketing, gue ngambilnya marketing nih sekarang kuliah gue. Kita kayaknya ketuker, bos. Kita ketuker nih, bos. Iya. Tapi ya udahlah, maksudnya digital marketing ya, gue mumpung ada di basic digitalnya. Iya, ada basic digitalnya. Oke lah, gue masih bisa lah masih gitu. Bisa loh. Ngikutin ya. Ribet gak kalau digital marketing? Sejauh ini sih enggak. Malah apa ya? Gue suka juga pekerjaannya. Bedanya kalau dulu gue jurnalis, setiap informasi yang gue kasih adalah informasi kebutuhan publik gitu loh. Iya. Kebutuhan masyarakat gitu. Nah kalau sekarang beda. Gue bekerja di bagian digital marketing. Cuman informasi yang gue kasih ini informasi
produk, branding kantor gua gitu. Ya seperti itu sih. Jadi mempunyai bedalah tujuannya gitu loh. Namun pekerjaannya tetap sama gitu. Masih ada nyambungnya, masih ada kaitannya. Jadi pengalaman gua waktu gua jadi jurnalis atau jadi konten kreator artikel itu masih kepake banget. Masih kepake, ya benar. Gimana Leni? Udah belum Leni? Gimana? Tadi sekarang kamu udah dapat kerjaan yang baru atau belum? Udah sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerjaan apa nih? Jadi admin tender. Admin tender. Wow, keren. Di mana nih? Kalau boleh kepo. Admin tender tuh gimana ya? Pokoknya apa sih, perusahaan gua bergerak di bidang pengadaan barang untuk pemerintah. Untuk pemerintah. Jadi jatuhnya kayak untuk pemerintah. Lanjut. Jadi jatuhnya ketika ada lelang, gue mencari barang sesuai dengan spesifikasi, dicocokkan, terus gue butuhin berapa unit. Sudah sih kayak gitu. Cuman lumayan nguras pikiran, jompang banget sama jurusan kuliah yang gue ambil. Tapi ya nggak apa-apa. Ini gue bisa jadiin kayak pelajaran gitu. Ini menarik nih ya. Yang satu kerjanya masih nyambung, yang satu jomplang. Jomplang. Gue dulu kuliah ambil SMK ambil manajemen bisnis, fokusnya ke marketing. Kuliah ambil ilmu komunikasi, tapi fokusnya jadi jurnalistik. Begitu lulus, belum lulus deng. Belum lulus. Iya. Amin. Amin lagi diaminin. Sambil kuliah gue jalanin, gue jadi admin tender. Jadi admin tender itu benar-benar jauh banget sih. Dari Aceh ke Jawa Barat, ke Jawa, ke Papua. NTT. Ya NTT tempat cowoknya dong, tempat Ferdi sekarang dong, bisa aja emang ya. Kadal gurun. Ya gimana caranya buat bisa usahakan? Iya. Tapi semuanya itu jadi pelajaran lagi ya buat kalian ya. Di dunia yang baru. Pelajaran baru buat kalian, tantangan yang baru buat kalian juga. Kalian harus apa? Karena kan ini kalian juga jauh-jauh ya dari yang kalian kuliah, dari yang kalian konsentrasinya, fokusnya apa di sewaktu kuliah gitu kan. Tapi bagus sih. Ya, gue juga jauh kok dulu. Gue jauh juga. Gue dari dulu Ilkom. Sekarang begitu ke Bogor masuknya jadi marketing. Jauh. Masih dong, masih pakai skill komunikasi. Yang dipakai skill komunikasinya aja, Pak. Dagangnya enggak. Ngeditnya enggak. Tapi nggak apa-apa. Lu punya basic marketing, lu bisa dipakai dimanapun. Itu bisa dipakai. Iya sih kata gue tuh. Ya kita semua sama-sama punya pengalaman baru, berbeda dari yang sebelumnya kita jalanin. Nah intinya sekarang kita harus bisa fokus, kita kejar goal kita kejar kesuksesan kita yang ada di depan mata kita dengan pekerjaan kita sekarang. Nah itu dia. Oke guys, kalian sudah banyak membantu saya dalam memberikan informasi-informasi nih. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol kembali gitu. Oke, nanti topiknya tentang apa lagi nih kalau ngobrol? Kalau nanti mungkin topiknya lebih ke hubungan kalian aja ya. Wow. Oke, udah berasa selebgram anjir. Kayaknya lebih cocok bahas hubungan kalian nih. Kayaknya nih kenapa kalian bisa sampai pacaran ini nih, kayaknya ada benih-benih ketika kalian jadi jurnalis nih kayaknya nih.
Jauh Udah, sebelum itu. ganti Jauh topik, sebelum ganti itu topik. udah ada yang mepet. Oh, jauh sebelum itu udah ada yang mepet. Iya, iya. Ganti topik. Ganti topik. Iya, iya diganti topiknya Pak. Nanti ya di episode selanjutnya ya. Oke. Udah. Aduh. Oke deh guys, makasih banyak loh Ferdi, makasih banyak juga Leni udah mau sharing-sharing pengalamannya ketika kuliah, sharing pekerjaannya juga, sharing apa yang udah dijalanin ketika kalian jadi jurnalistik. Itu sangat-sangat sebuah pengalaman yang berarti lah buat kalian, buat juga aku sebagai host mendapatkan pengalaman apa yang kalian lakuin, apa yang kalian jalanin ketika kalian kuliah. Makasih banyak loh. Thank you. Sama-sama juga. Mau digangguin. Oke, kalian selamat beristirahat ya. Makasih David sudah kasih kita untuk beristirahat. Ini kayaknya kode banget ya Mas. Akhirnya saya bisa tidur. Oh ya beda sejam Pendengar ya. kalau tahu kalau ini nih di syuting pada saat jam 12.46. Ini posisi saya mau tidur nih. Ini Tiba-tiba ada yang telepon jadi kayak siapa gitu. ini curhat banget Kita kayaknya udah Mas ya. ajak konten. Ya itu makanya saya kasih kesempatan kalian untuk beristirahat gitu kan. Makasih Baik kok, loh. mah besok-besok kita begadang, Fer. Hah? Besok-besok kita begadang. Wadidaw. Wadidaw. Jangan, kasihan Leni kalau begadang. Apa nggak usah diajak si Udah Leninya? nggak aneh kok. Jangan kayak gitu. Oh, jangan Nanti kayak ada gitu dong. ada benih-benih nih kalian nih. Iya, oke. Nanti kita di episode selanjutnya guys, kita bakal cerita-cerita tentang keseharian kita dulu ketika masih kuliah. Ketika saya masih kuliah di Bandung bersama mereka, dengan teman-teman yang lain, dengan sahabat-sahabat saya yang lainnya. Makasih ya Ferdi, makasih Leni udah mau digangguin. Oke. Saya tutup ya. Dadah, selamat malam, sehat-sehat Bye. untuk kalian. Dah. Ya, guys, itu dia seputar obrolan bersama teman-teman saya ketika di Bandung. Leni dan juga Ferdi adalah seorang mahasiswa di sebuah universitas di Bandung yang mengambil jurusan ilmu komunikasi dengan konsentrasinya jurnalistik. Mereka sudah membagikan pengalaman mereka selama menjadi jurnalis. Mereka terjun ke lapangan, mereka mencari berita dan membagikan pengalamannya di sini. Semoga banyak yang bisa diambil, ambil positifnya dan buang negatifnya. Sampai bertemu di episode selanjutnya bersama saya David. Jangan lupa follow Instagram saya dan Instagram teman-teman saya yang nanti ada di kolom komentar. See you guys dan stay healthy ya. Bye.